warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tugas 1.2.A.9 Aksi nyata penerapan modul 1.2. Ini adalah SDN Kebon Melati 2, Kota Cirebon, Jawa Barat. Perkenalkan, saya Yuni Sulistiawati, Unit Kerja SDN Kebon Melati 2. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8, Kota Cirebon. Aksi nyata yang akan saya lakukan berupa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Adapun aksi nyata yang saya lakukan menggunakan refleksi 4P, berupa peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Peristiwa diawali dari nomor 1, diawali melalui fasilitator melakukan perkenalan dengan kelas dari fasilitator. Kebetulan fasilitator berasal dari Lampung, Ibu Kurniati Sayutami. Kemudian Ibu Kurniati membuat, kita lihat gambar kedua, membuat sebuah kapal di mana penumpangnya adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Di situ menaiki kapal dan kita akan menuju ke satu tempat, yaitu guru penggerak. Mudah-mudahan pada saat menaiki kapal ini saya bisa menyelesaikannya sampai mendarat dengan baik. Selanjutnya yang ketiga adalah di sini adalah pertemuan secara virtual dengan teman-teman di ruang kolaborasi. Dan yang keempat adalah sini pertama kali materi tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara disampaikan oleh Ibu Fasilitator, Ibu Kurniati Sayutami. Selanjutnya perasaan saya adalah senang karena pada saat pertemuan elaborasi pemahaman, saya belajar secara virtual dan bertemu banyak teman. Bukan hanya dari teman Kota Cirebon, tetapi juga ada teman dari Bekasi, Tasikmalaya, Sukabumi, dan lainnya yang berasal dari Jawa Barat. Perasaan yang senang itu membuat saya merasa banyak kekurangan dalam mengajar, sehingga saya ingin berubah menjadi lebih baik. Dan saya pun berpikir, dengan berkolaborasi secara virtual dengan teman-teman calon guru penggerak dapat menambah wawasan dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan mutu sekolah. Adapun pembelajaran yang saya peroleh dari kegiatan modul 1 dan modul 1.2, saya harus banyak belajar untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengajar menjadi lebih baik. Yang kedua, saya harus bisa menerima saran dan masukan yang positif dari teman sejawat. Dan yang ketiga, saya harus membuat inovasi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Adapun penerapan ke depan, saya merencanakan nilai pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang pertama, gambar ini menunjukkan bahwa pembelajaran berpihak kepada murid, di mana murid melakukan diskusi dan murid menuangkan ide-ide dalam diskusi tersebut secara bebas sesuai dengan materi yang sedang disampaikan. Kedua, di sini adalah kegiatan di mana murid mengunjungi pameran seni rupa di Hotel Bentani. Anak-anak begitu antusias melihat gambar-gambar dan lukisan-lukisan yang ada di sana. Dan yang ketiga adalah kegiatan berkumpul
di alun-alun Kejaksan. Di sini anak-anak berkumpul menjadi satu, menumpahkan perasaannya pada saat pembelajaran di luar kelas dan membandingkannya dengan di dalam kelas. Semuanya merasa senang. Selanjutnya, penerapan ke depan adalah mandiri. Saya akan selalu belajar dan mencari ilmu, walaupun melalui pelatihan yang gratis dan secara online. Yang pertama adalah saya pernah mendapatkan pelatihan dari guru belajar dan saya mendapatkan sertifikatnya. Yang kedua, saya mengikuti pelatihan PMM dan saya telah mendapatkan sertifikat kurikulum merdeka. Dan yang ketiga, saya pernah mengikuti pelatihan Google Master Trainer di mana saya belajar menjadi seorang narasumber yang menerangkan tentang produk Google Workspace for Education. Selanjutnya adalah penerapan yang ke depan, reflektif. Saya akan selalu menerima masukan dari ibu kepala sekolah. Dan yang kedua, saya menerima masukan dan sarannya dari teman-teman sejawat dalam rangka perbaikan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, saya menerima masukan untuk membuat ruangan menjadi nyaman dan menyenangkan. Di sini kita lihat gambar ketiga, ruangan temboknya bagian belakang itu berubah menjadi sebuah lukisan yang indah yang membuat anak-anak nyaman. Dan yang keempat di sini adalah saya bekerja sama dengan orang tua murid dalam rangka mempersiapkan ruang kelas yang lebih menyenangkan. Selanjutnya adalah penerapan yang ke depan berupa nilai kolaboratif. Di sini saya bekerja sama dengan teman-teman dan memusyawarahkan setiap ada permasalahan pada saat pembelajaran ataupun permasalahan yang ada di sekolah, sehingga menemukan solusi yang baik. Kemudian yang kedua, di sini saya berkolaboratif dengan siswa dalam rangka School Expo, di mana siswa menampilkan kemampuannya. Dalam gambar kedua, di sini siswa menampilkan pidato 5 bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Cirebon, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Dan yang ketiga di sini adalah kerjasama dengan orang tua murid. Kebetulan pada saat bulan Agustus kita mengadakan lomba-lomba dan orang tua murid ikut terlibat di dalamnya, sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan tertib. Selanjutnya adalah penerapan ke depan berupa inovatif. Di sini saya berusaha membuat model pembelajaran yang lebih menyenangkan buat siswa di kelas. Saya juga membuat video agar anak-anak tidak bosan dengan pembelajaran yang saya berikan. Dan video tersebut saya masukkan ke dalam YouTube pribadi saya. Dan yang ketiga, saya belajar membuat portofolio dalam rangka mengarsipkan data-data sekolah dan data-data pembelajaran yang saya lakukan, walaupun masih sangat sederhana dalam tahap belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan aksi nyata modul 1.2. Semboyan guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dengan semangat, kita sampaikan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kita semua harus selalu semangat. Demikian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.